Shalom ibu-ibu terkasih di dalam Tuhan, persekutuan Ibu Maria YPDPA Sumatera Utara yang ada di Medan. Perkenalkan, nama saya Evangelis Tamrin Raja Guguk. Saat ini melayani di YPDPA Sumut, cabang Humbang Hasundutan. Kiranya Tuhan memberkati kita, boleh bertemu kembali di dalam ibadah tatap muka. Tetapi hari ini kita akan beribadah secara online. Kiranya Tuhan memberkati dengan tema mati bagi dosa, hidup bagi kebenaran. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih pada kesempatan ini kami boleh bertemu kembali dalam ibadah online. Biarlah Tuhan menolong kami untuk bisa fokus beribadah. Biarlah juga Tuhan menolong kami untuk bisa mendengarkan dengan baik dan melakukan firman-Mu dengan baik. Berkati jaringan yang kami gunakan, supaya melalui jaringan internet kami boleh lancar beribadah melalui online. Dalam segala keterbatasan hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu, biarlah Roh Kudus memampukan kami untuk mengerti firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema kita hari ini adalah mati bagi dosa, hidup bagi kebenaran. Nats firman Tuhan diambil dari Roma pasal 6 ayat 1 sampai 14. Demikian firman Tuhan, saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Sejauh ini pembacaan firman Tuhan. Sebelum kita masuk ke pembahasan firman Tuhan, terlebih dahulu saya menjelaskan beberapa pengertian kata
dari tema yang sudah kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Jadi, dosa itu adalah sesuatu pelanggaran terhadap hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah. Boleh kita membacanya di rumah dari 1 Yohanes 3 ayat 4. Yang kedua adalah kebenaran. Apa itu kebenaran? Kebenaran ialah segala jalan Tuhan bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatan. Dalam Mazmur 25 ayat 10. Jadi kebenaran itu mutlak. Kebenaran itu sumbernya dari Allah. Tidak bisa diubah oleh siapapun itu. Jadi kebenaran itu hukum Allah yang sudah ditetapkan oleh Allah itu sendiri. Poin yang ketiga, mati dan hidup. Yang dimaksud di sini adalah bukan berbicara mengenai tubuh jasmani, tetapi tubuh rohani yang dahulu hidup untuk dosa dan melakukan keinginan dosa, tetapi sekarang hidup untuk kebenaran. Artinya, dua kata kerja ini berlawanan, mati dan hidup, tetapi dikerjakan dalam waktu yang bersamaan. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa pandangan yang salah mengenai penyelesaian dosa. Pandangan itu boleh kita lihat dari bagaimana seseorang beriman kepada apa yang diimani. Yang pertama adalah ada orang melakukan kegiatan sosial dengan maksud supaya dosa-dosanya di masa lalu diampuni oleh Allah. Poin yang kedua adalah ada orang rajin beribadah, rajin melayani, berharap melalui kegiatan itu dosa-dosanya juga diampuni. Poin yang ketiga, ada orang yang berkorban mati-matian untuk sesuatu yang dipikirkannya menurut dia itu satu kebenaran. Tetapi kalau tidak berdasarkan kebenaran Allah di dalam Yesus Kristus, itu juga bukan kebenaran. Dan itu tidak dapat menyelesaikan dosa. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bagaimana kita dapat mati bagi dosa, hidup bagi kebenaran menurut Roma 16 ayat 1 sampai 14. Roma 6 secara khusus membahas mengenai firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, di mana orang Roma pada waktu itu menganggap kalau kasih karunia Allah itu sangatlah besar, tentulah dosa bisa diselesaikan. Artinya semakin banyak orang melakukan dosa, semakin besar orang mengalami kasih karunia. Itu juga adalah sesuatu yang salah. Tetapi berapapun dosa yang sudah dilakukan di masa yang lalu, Allah sanggup di dalam kasih karunia-Nya dapat mengampuni. Oleh sebab itu, Rasul Paulus mau menegaskan kembali, apakah dengan berbuat dosa terus-menerus kasih karunia semakin bertambah-tambah? Tentu tidak. Di ayat yang pertama pasal 6 dikatakan, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Di ayat 2 dikatakan dengan jawaban yang tegas, sekali-kali tidak. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada 2 poin yang mau kita pelajari bagaimana kita bisa mati terhadap dosa dan hidup untuk kebenaran. Yang pertama adalah percaya pada kematian Kristus. Ayat 1 sampai 11. Yang kedua, menyerahkan diri kepada Allah. Ayat 12 sampai ayat 14. Poin yang pertama yang mau kita pelajari adalah percaya pada kematian Kristus.
Sejauh mana kita mempercayai Kristus di dalam kehidupan kita? Sejauh mana kita mengerti bahwa kematian Yesus Kristus di kayu salib adalah penebusan dosa-dosa kita. Bagian poin A, kematian Kristus adalah kematian terhadap dosa. Di ayat 10 dikatakan demikian. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Kematian Yesus Kristus di kayu salib adalah untuk menyelesaikan hukuman dosa yang seharusnya manusia yang harus menerimanya, tetapi Allah di dalam kasih-Nya menggantikan Yesus Kristus untuk menyelesaikan dosa itu. Murka Allah dilampiaskan, dicurahkan, ditimpakan kepada Yesus Kristus di kayu salib, supaya kita yang seharusnya mati karena dosa itu memperoleh kebebasan. Dan kasih Allah dinyatakan di dalam salib itu oleh kematian Yesus Kristus. Dalam Roma 5 ayat 8 dikatakan, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita ketika Kristus mati di kayu salib. Jadi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita bukan ketika kita orang baik, bukan ketika kita melakukan hal-hal yang baik menurut orang, tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita ketika kita masih berdosa, ketika Kristus mati di kayu salib. Poin B yaitu adalah kematian Kristus satu kali untuk selama-lamanya. Di ayat 10 bagian B dikatakan demikian. Satu kali dan untuk selama-lamanya. Satu kali untuk selama-lamanya. Kematian Yesus Kristus tidak berulang-ulang, tetapi satu kali. Kematiannya cukup untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Dan siapa yang percaya kepadanya memperoleh pengampunan dosa di dalamnya. Poin C, kita yang dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Ayat 3 dan ayat 4. Tentulah menjadi seseorang boleh dibaptis ketika sudah percaya. Barangkali bisa bertanya, bukankah anak-anak dibaptis waktu kecil? Nah, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, baptisan anak-anak adalah baptisan sebagai tanda orang tua mempercayai Yesus Kristus satu-satunya juru selamat. Oleh sebab itu, ketika anak-anak masih kecil dibaptis, orang tua bertanggung jawab untuk mendidik mereka di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Sehingga di dalam beberapa gereja tertentu ada konfirmasi sidi. Konfirmasi sidi artinya bagaimana seseorang anak tersebut sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Bukan lagi orang tuanya yang bertanggung jawab untuk mendidik dia, yang bertanggung jawab mendidik dia di dalam iman, tetapi anak itu sendiri bertanggung jawab dengan imannya kepada Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, baptisan yang kita terima sebagai perlambang bahwa kita ikut di dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Tentu bagaimana? Apakah kita yang sudah mengalami kematian Kristus dan kebangkitan Kristus masih mau terus-menerus hidup di dalam dosa? Poin yang selanjutnya dikatakan di dalam ayat yang ke-6, manusia lama kita turut disalibkan. Saya akan bacakan untuk kita, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Jadi manusia yang lama yang berdosa ini sudah disalibkan bersama-sama dengan kematian Kristus ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Supaya apa? Dosa tidak berkuasa lagi. Jadi orang di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus,
Ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus menjadi ciptaan baru karena percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang sudah di dalam ciptaan baru, mati bagi Kristus dan hidup bagi Kristus. Poin yang kedua yang mau kita pelajari adalah menyerahkan diri kepada Allah. Orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus harus menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Apa yang mau diserahkan kepada Tuhan? Bagian yang pertama adalah menyerahkan anggota tubuh kepada Allah. Kalau saya sebutkan anggota tubuh, tentu itu adalah mulut, telinga, hidung, mata, dan anggota-anggota tubuh yang lain, tangan, dan semua aspek jasmani yang ada dalam diri kita. Menurut penelitian atau menurut ilmu psikologi menyatakan bahwa wanita lemah dengan pendengarannya. Nah, di dalam perjanjian lama kita ketahui bagaimana Hawa jatuh ke dalam dosa karena mendengar bujuk rayuan daripada iblis. Telinga bisa dipakai iblis untuk menyatakan kehendaknya. Telinga bisa menjadi pemuas hawa nafsu. Nah, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada zaman sekarang, apa yang menjadi pergumulan ibu-ibu? Kalau boleh saya perhatikan, pergumulan saat ini adalah mata. Setiap hari mata kita disuguhkan dengan informasi yang beredar di dunia maya. Dunia maya saat ini memberikan banyak hal pengetahuan kepada kita. Nah, dunia maya juga memberikan kebebasan kepada kita untuk bisa belanja dengan sepuasnya. Keinginan wanita menurut ilmu psikologi untuk belanja sangat tinggi. Kalau misalnya uang kita cukup untuk belanja, itu bolehlah. Tetapi apakah yang dibelanjakan itu sungguh-sungguh menjadi kebutuhan? Atau hanya keinginan untuk memuaskan mata? Atau untuk memuaskan pendengaran kita dari orang lain? Orang bisa memuji kita dengan penampilan kita. Sehingga karena untuk pemuasan itu, kita berupaya memenuhinya dengan berbagai macam cara. Saya tidak tahu kalau dulu ibu saya dibandingkan bapak saya, baju ibu saya jauh lebih banyak daripada baju bapak saya. Saya tidak tahu itu bisa kenapa. Tetapi secara natural memang wanita cenderung lebih memikirkan penampilan fisik. Bagaimana supaya penampilannya terus oke. Saya percaya ibu-ibu yang persekutuan Ibu Maria, yang terus-menerus mendengarkan firman Tuhan, akan ditolong Tuhan untuk memilah-milah apa yang harus dibeli. Menjadi tantangan juga bagi ibu-ibu. Kalau dulu mulutnya, mulut sering digunakan untuk menyatakan gosip atau untuk menjelek-jelekkan orang. Seharusnya orang yang sudah mempercayakan dirinya kepada Tuhan memakai mulut untuk melayani Tuhan. Apa yang bisa kita gunakan dengan mulut kita ini? Menyampaikan berita keselamatan, Injil dari Tuhan Yesus. Apalagi yang bisa kita gunakan? Mulut kita yang dahulu suka mengejek orang lain. Marilah kita gunakan mulut ini untuk memuji kebaikan orang lain. Telinga kita yang dahulu suka digunakan untuk mendengarkan gosip. Sekarang gunakanlah telinga untuk mendengarkan
firman Tuhan lebih banyak. Tentu saat ini firman Tuhan ada banyak di dalam informasi saat ini melalui saluran internet, boleh kita gunakan lebih bagus untuk mendengarkan firman Tuhan. Tentu ada banyak lagi yang tidak perlu saya sebutkan mengenai anggota-anggota tubuh kita ini. Apa yang menjadi pergumulan ibu-ibu saat ini mengenai anggota tubuhmu yang belum ibu-ibu gunakan untuk memuliakan Tuhan? Nah, bagian poin yang kedua, dosa jangan berkuasa di dalam tubuh. Dosa jangan berkuasa di dalam tubuh. Tentu dosa bisa dilakukan dimulai dari dalam tubuh, dalam hati kita. Tuhan yang melihat motivasi kita. Tuhan yang memahami diri kita. Dan kita yang memahami kondisi diri kita saat ini. Firman Tuhan dengan tegas mengatakan di ayat 12, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Tidak jarang keluarga bisa berantakan karena bapak ibu atau ibu juga di dalam rumah tangga tidak menjadi berkat bagi keluarga. Karena keinginan. Pemuasan daripada penampilan hidup dengan pendapatan yang tidak berimbang bisa mendatangkan malapetaka dalam rumah tangga. Munculnya hutang di mana-mana. Bisa saja juga suami dipaksa untuk melakukan korupsi di tempat pekerjaan dan lain sebagainya. Saya tidak perlu sebutkan satu persatu. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita, dosa jangan berkuasa lagi. Poin yang ketiga adalah hidup dalam kasih karunia Allah. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus, itu juga adalah kasih karunia. Kalau kita bisa mematikan kehidupan dosa yang ada pada tubuh kita di masa yang lalu, itu juga kasih karunia Allah. Dan saat ini pun, bagaimana kita bisa menyerahkan tubuh kita kepada Allah, itu juga adalah kasih karunia Allah. Jadi, kasih karunia Allah itu menjadi sarana bagi kita untuk bisa mematikan dosa dan hidup bagi kebenaran. Tanpa menyadari hidup ini adalah kasih karunia Allah, kita bisa menjadi orang yang sombong. Seolah-olah kita bisa melakukan sesuatu yang benar karena kekuatan kita. Seolah-olah karena kebaikan kita, Allah berkenan kepada kita. Allah berkenan kepada kita itu juga karena kasih karunia Allah. Jadi, 2 poin yang kita sudah pelajari hari ini adalah yang pertama, percaya kepada Tuhan Yesus. Percaya pada kematiannya. Yang kedua, menyerahkan diri kepada Allah. Apa yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran firman Tuhan hari ini? Poin yang pertama adalah percayalah kepada Tuhan Yesus. Percaya pada kematiannya. Yang kedua, kematian Yesus Kristus untuk menyelesaikan dosa-dosa kita. Yang ketiga, kita tentulah sebagai orang yang percaya tidak boleh hidup terus-menerus di dalam dosa. Tidak boleh bermegah di dalam dosa, tetapi bermegah di dalam kasih karunia Tuhan untuk bisa hidup di dalam kebenaran. Poin yang keempat, menyerahkan diri untuk dipakai Tuhan melakukan kebenaran. Apa yang bisa ibu-ibu lakukan mengenai tubuh yang Tuhan percayakan ini kepada kita? Apakah kita saat ini sebagai pemberita firman Tuhan? Apakah saat ini kita sebagai pemuji Tuhan melalui singer?
Apakah kita dengan tenaga kita bisa membantu orang lain? Apakah kita dengan uang kita bisa memberkati orang lain? Apakah waktu kita bisa mendengarkan keluhan-keluhan orang lain? Dan lain sebagainya. Tentu semua tubuh kita ini harus dipersembahkan sebagai senjata kebenaran untuk memuliakan Allah. Dan yang terakhir, poin yang kelima adalah hiduplah terus-menerus di dalam kasih karunia Allah. Tanpa kasih karunia Allah, kita tidak mampu hidup di dalam kebenaran dan mati terhadap dosa. Dan kiranya Tuhan memberkati kita masing-masing dimanapun kita berada. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguhlah kami sangat bersyukur kepadamu. Oleh karena kematian Yesus Kristus di kayu salib, kami juga memiliki bagian di dalam kematian dan juga kebangkitan Kristus bagi kami. Sehingga kami yang seharusnya dibinasakan, tetapi oleh karena kasih karunia Allah, kami beroleh kehidupan dari-Mu ya Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan supaya kami boleh mempersembahkan tubuh kami yang berdosa ini. Tubuh kami yang seharusnya binasa karena dosa. Tetapi kami mau di dalam waktu yang Tuhan perkenankan bagi kami, tubuh kami ini boleh mempermuliakan Tuhan. Pakailah kami untuk melayani Engkau, baik itu melalui penyampaian firman Tuhan, baik itu melalui puji-pujian kepada Tuhan, baik itu melalui tenaga kami, bahkan seluruh hidup kami, biarlah kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Terpuji dan termulialah Engkau ya Allah kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.